Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2, yaitu pelajaran yang ke-8 dengan tema senang bisa membaca Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat melafalkan dan menghafal surat Al-Ashr dengan baik dan benar. Dan yang kedua, dapat mengetahui makna dari surat Al-Ashr. Itulah tujuan pembelajaran kali ini anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Anak-anak, apakah hari ini kalian sudah membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran? Pak Guru yakin dan selalu berharap kalian setiap hari membaca Al-Quran. Karena apa anak-anak? Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Itulah salah satu keutamaan membaca Al-Quran anak-anak. Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat dalam belajar Al-Quran anak-anak, karena pahalanya sangat besar. Satu huruf saja dalam Al-Quran, Allah akan membalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas lagi dengan 10 kali lipatnya. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita pelajari surat Al-Ashr. Dan mari kita lafalkan bersama-sama. Lafal berikut adalah surat Al-Ashr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Itulah tadi anak-anak lafal dari surat Al-Ashr. Kalian baca berulang-ulang agar kalian hafal. Selanjutnya, mari kita pahami bersama-sama makna dari surat Al-Ashr atau pesan yang terkandung dalam surat Al-Ashr. Perlu diketahui anak-anak bahwa Al-Ashr itu artinya masa atau waktu. Dan surat Al-Ashr terdiri dari 3 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Kenapa kok disebut surat Makkiyah? Karena turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, yaitu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa isi dari surat Al-Ashr ini? Surat Al-Ashr berisi tentang orang yang beruntung, yaitu orang yang hidupnya beruntung di dunia ini. Siapakah orang yang hidupnya beruntung di dunia ini? Dijelaskan dalam surat Al-Ashr
orang yang beruntung hidupnya di dunia adalah orang yang beriman, yaitu meyakini adanya Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Dan yang kedua adalah orang yang berbuat baik atau beramal soleh. Yang ketiga, orang yang beruntung hidupnya di dunia adalah orang yang selalu saling menasehati, baik dalam hal kebaikan ataupun dalam hal kesabaran. Itulah isi yang terkandung dalam surat Al-Ashr. Atau dengan kata lain, surat Al-Ashr berpesan kepada kita, yaitu untuk selalu menggunakan waktu dengan baik. Contohnya seperti apa menggunakan waktu dengan baik itu? Di antaranya adalah kita isi waktu itu dengan membantu orang tua. Selain membantu orang tua, kita isi waktu dengan belajar. Belajar apa saja? Bisa belajar membaca, menulis, dan pelajaran lainnya. Karena kita tahu bagi umat muslim belajar itu wajib anak-anak. Selain membantu orang tua dan belajar, kita isi waktu sehari-hari dengan sholat. Terutama adalah sholat wajib 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selain itu juga kita isi dengan membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Bisa belajar di TPQ atau di musola atau di rumah dengan orang tua. Yang penting setiap hari kita rutin belajar Al-Quran. Karena seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya besar anak-anak. Selain membantu orang tua, belajar, sholat, dan membaca Al-Quran, kita isi waktu sehari-hari kita yaitu dengan bermain anak-anak. Kenapa bermain? Bermain ini penting. Asalkan harus tahu waktu. Jangan satu hari kita buat bermain terus. Jangan anak-anak ya. Kita harus bisa mengatur kapan waktunya bermain. Dan ingat, dalam bermain kita juga harus bisa memilih permainan apa yang harus kita lakukan. Pilihlah permainan yang tidak membahayakan dan juga permainan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Selain itu, untuk mengisi waktu dengan baik, jangan lupa juga beristirahat, yaitu tidur, baik itu tidur malam atau tidur siang. Minimal dalam sehari semalam tidur kita itu 8 jam anak-anak. Itulah kegiatan sehari-hari yang harus kita laksanakan di rumah untuk mengisi waktu dengan baik agar menjadi orang yang beruntung hidup di dunia atau tidak merugi. Jadi harus kita atur mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam sehari semalam atau dalam waktu 24 jam. Kegiatan kita harus kita atur anak-anak. Itulah cara kita menggunakan waktu dengan baik, yaitu dengan cara membagi waktu. Dan harus disiplin anak-anak. Kalau sudah waktunya belajar, kita belajar. Kalau waktunya ngaji, bermainnya kita berhenti. Kalau sudah waktunya sholat, apapun harus kita tinggalkan untuk melaksanakan sholat. Dan ketika waktunya istirahat, kita juga harus istirahat, yaitu tidur untuk memulihkan tenaga kita anak-anak. Insya Allah kalau kalian disiplin dalam menggunakan waktu, akan
akan menjadi orang yang sukses atau beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia, tapi juga akan beruntung nanti di akhirat. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Itulah anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Agar lebih paham, silahkan kalian putar kembali video pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk selalu membaca buku di rumah anak-anak. Pada akhir video pembelajaran ini, Pak Guru akan memberikan evaluasi atau tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Tugas kalian hari ini adalah tunjukkan hafalan surat Al-Ashr dalam bentuk video. Dan kapan tugas ini dikumpulkan? Tugas terakhir dikumpulkan 1 minggu setelah video pembelajaran ini dibagikan. Jadi ada waktu 1 minggu anak-anak untuk menghafal surat Al-Ashr. Dan seperti biasa, tugas ini kalian kirim ke nomor WA pribadi. Demikian dari Pak Guru anak-anak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.